Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemeriksaan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan batas minimal usia capres dan cawapres menjadi 35 tahun sudah rampung dilakukan dan putusan tinggal dibacakan. Hal tersebut disampaikan Ketua MK Anwar Usman pada hari Senin. Kemarin Anwar mengatakan pemeriksaan telah selesai dan tinggal menunggu keputusan. Ada 3 permohonan terkait batasan usia ini, salah satunya diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Poin gugatannya ialah terkait batas usia minimal capres dan cawapres, di mana ketentuan yang digugat oleh PSI perihal pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang berbunyi persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Meski putusan tinggal dibacakan, belum ada jadwal putusan yang dikeluarkan oleh MK. Masalah usia batas minimal, saya sekali lagi tidak bermaksud karena belum putus ini. Insya Allah pemeriksaannya sudah selesai, tinggal nunggu putusan. Dan untuk membahas jelang putusan MK perihal batas usia capres-cawapres ini, kita akan membahasnya dengan pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Selamat pagi Mbak Bivitri, salam sehat Mbak. Selamat pagi, salam sehat, terima kasih. Baik, Mbak Bivitri, ini kan kita tinggal menunggu waktu kapan vonis soal batas usia capres-cawapres akan dibacakan oleh MK. Tapi dari awal Mbak Bivitri melihatnya ini soal dinamika gugatan uji materi ini dan gugatannya ini kan sangat beragam ya Mbak. Peluangnya seperti apa Mbak Bivitri? Gugatan itu akan dikabulkan oleh MK? Kalau membaca peluang saya kira ada 2 nih. Peluang yang pertama adalah peluang secara objektif dan ini sudah saya sampaikan waktu itu di dalam persidangan. Sebenarnya Mahkamah Konstitusi paling tidak sudah 7 putusan sebelumnya secara konsisten selalu memutus bahwa kalau soalnya adalah batas usia untuk pencalonan dalam pemilu, itu tugasnya legislatif, bukan tidak diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi peluang yang kedua adalah kalau kita membaca betapa politisnya Mahkamah Konstitusi belakangan ini. Nah, jadi dengan ada 2 pola itu, saya masih berani bilangnya hanya 50-50 begitu ya, karena tentu saja harapan kita besar supaya Mahkamah Konstitusi terus konsisten, tapi kita juga punya faktor lain, apalagi tadi sudah ditayangkan bagaimana Ketua MK dalam beberapa acara kemarin-kemarin itu seakan-akan sudah memberikan sinyal, paling tidak menurut publik, memang seharusnya Ketua MK tidak boleh berkomentar sama sekali soal perkara, tapi itu etik beliau ya yang saya kira sudah sering dipertanyakan, dan tentu saja juga ada kaitannya dengan fakta bahwa Ketua MK adalah adik ipar dari Pak Jokowi. Padahal disinyalir bahwa salah satu permohonan yang diajukan oleh PSI itu untuk anak Pak Jokowi. Katanya begitu, paling tidak gosipnya. Jadi saya kira kalau melihat situasi ini kita masih belum bisa prediksi betul. Walaupun secara konsisten harusnya sih MK memutus ditolak dan dikembalikan kepada lembaga legislatif. Iya, jadi sebenarnya sejak awal ketika gugatan ini diajukan ke MK, Anda melihat ini sebenarnya kurang tepat ya, Mbak Bivitri? Oh, sama sekali tidak tepat, bukannya kurang tepat lagi, karena memang saya untuk menguatkan saja begitu ya, karena memang persoalan yang sifatnya tidak diatur dalam konstitusi itu memang sengaja, karena dimanapun di dunia ini konstitusi tidak akan mengatur detail sampai berapa usia orang bisa menjadi capres-cawapres, memang tidak akan seperti itu. Dan hal seperti itu biasanya diberikan kepada pembuat undang-undang. Jadi memang kita harus pisahkan betul, namanya MK itu kan yudikatif. Jelas dia hanya memutus hal-hal yang sifatnya konstitusional atau tidak. Sementara pertanyaan usia berapa seseorang boleh mencalonkan diri, itu pertanyaan yang sifatnya ya kebijakan, pertanyaan non-hukum sebenarnya. Pasti urusannya kan politik, mungkin psikologi sedikit ya, apakah usia berapa yang matang, mungkin sosiologis dan lain sebagainya. Tapi bukan pertanyaan konstitusional, di tempatnya ada di Senayan sana. Oke, sempat kita singgung tadi di awal bahwa Ketua MK Anwar Usman ini sempat menyinggung ya soal banyaknya pemimpin dunia yang berusia muda begitu Mbak Bivitri. Ini bisa dikatakan sebagai kode keras atau seperti apa Mbak Bivitri? Dan bagaimana pernyataan dari seorang Ketua MK ini akan mempengaruhi keputusan ataupun vonis dari MK nanti? Ya, memang Ketua MK tidak akan sendirian memutuskan. Mereka ada 9 orang dan mereka biasanya dalam rapat permusyawaratan hakim
itu bukan berarti ketua MK punya suara yang lebih besar. Mereka biasanya akan betul-betul bermusyawarah dengan argumen masing-masing. Tapi saya kira kita harus kritik betul. Sebagai hakim, apalagi ketua MK, dia tidak boleh berkomentar sedikit pun tentang perkara yang sedang dia hadapi. Jadi tidak salah kalau sekarang kita menganggap ia sebenarnya sudah memberikan kode keras kepada publik bahwa itu akan diputus setuju begitu ya untuk 35 tahun usia cawapres dan capres. Tapi seharusnya itu tidak boleh dilakukan dan juga kalau dikatakan apakah itu sinyal, jangan-jangan begitu karena memang sidang terakhir itu memang minggu lalu. Jadi biasanya sudah ada musyawarah atau mereka sebutnya rapat musyawaratan hakim RPH yang tertutup memang. Dan bisa jadi itu mencerminkan apa yang tengah didiskusikan di antara 9 orang hakim itu. Jadi seharusnya sih tidak boleh dia kasih komentar sama sekali sesedikit apapun. Oke, Mbak Bivitri, jika kita hitung ya sejak gugatan pertama diajukan, proses uji materi ini sudah berlangsung sekitar 6 bulan. Padahal ini kan sangat krusial ya untuk tahapan pemilu, Mbak Bivitri. Kenapa dengan integritas dan juga independensi yang dimiliki oleh MK ini membuat MK sangat sulit untuk memutus gugatan usia capres-cawapres ini. Padahal Prof. Mahfud sudah mengatakan sebenarnya ini masalah yang mudah saja, 1 hari juga bisa selesai, begitu Mbak Bivitri. Ya, pertama memang kita harus sebutkan dulu bahwa ada hukum acara yang harus dilewati oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya pemeriksaan ataupun keterangan dari DPR dan pemerintah, kemudian kalau ada ahli yang ingin disampaikan. Dan setahu saya cukup banyak pihak terkait. Jadi waktu itu saya ke persidangan sebagai ahli juga sebagai ahli untuk pihak terkait yang intinya tidak setuju kalau ini diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah itu ada beberapa. Paling tidak ya waktu itu barengan saya itu ada 5 pihak terkait. Itu harus didengar dulu. Tapi Pak Mahfud benar sebagai mantan ketua MK bahwa kalau MK-nya memutuskan bisa saja mereka bilang ini clear dan ini sudah terjadi di beberapa perkara sebelumnya. Jadi kami akan skip beberapa acara persidangan karena kami sudah tahu jawabannya dan kemudian langsung dibuat putusannya. Itu sangat bisa. Jadi saya kira memang persoalannya adalah ada biasanya kalau terjadi lamanya jalannya sidang dan seterusnya untuk hal-hal yang sifatnya sudah clear, kita boleh saja menduga bahwa di baliknya ada negosiasi politik yang tengah terjadi. Walaupun seperti tadi kita diskusikan, ini sebenarnya straightforward saja, lugas saja, tidak seharusnya di MK. Bahwa kita setuju, seperti juga Pak Ketua MK bilang, banyak loh anak muda yang jadi pimpinan. Saya juga setuju, tapi kan tempatnya itu, ini lembaga yudikatif. Kalau dibawanya ke lembaga legislatif, disitulah seharusnya. Nah, jadi saya kira persoalannya adalah memang para pemohon seperti memanfaatkan waktu yang pendek ini, Mas Reza. Jadi ada tekanan juga kepada Mahkamah Konstitusi. Kita tahu pendaftaran calon sudah sangat mepet begitu ya. Dan akibatnya kalau Mahkamah Konstitusi memutus sesuatu, tidak mungkin juga ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif untuk membuat perincian. Nah ini yang perlu kita khawatirkan. Jangan-jangan negosiasi politik itu yang tengah terjadi. Baik. Terima kasih pakar hukum tata negara Bivitri Susanti sudah memberikan penjelasan terkait dengan hal ini di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat Mbak Bivitri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.